Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama gue Imam Saputra. Dan di part ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dari kekuatan maritim ke kemerdekaan, sejarah politik kepulauan Maluku dan Laut Banda di tahun 1600 sampai di tahun 2000. Kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu adalah pembantaian Banda di tahun 1621. Langsung aja. Pembantaian Banda tahun 1621 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara, khususnya di Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, wilayah Maluku, Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebagai bagian dari upaya VOC, kongsi dagang Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama pala dan fuli, yaitu selaput buji pala, yang merupakan komoditas yang sangat bernilai di pasar Eropa pada masa itu. Latar belakang pembantaian ini terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Kepulauan Banda di Maluku menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama pala dan fuli, yang sangat bernilai di Eropa. Banyak bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda berusaha menguasai perdagangan ini. VOC yang didirikan Belanda pada tahun 1602 berupaya memonopoli perdagangan pala di Banda untuk mengendalikan harga dan pasokan. Namun, penduduk Banda lebih memilih menjual rempah-rempah mereka kepada pedagang dari negara lain dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan VOC. Hal ini membuat VOC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen merasa terancam dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Setelah negosiasi dan perjanjian dengan penguasa lokal gagal, Koen memimpin ekspedisi militer pada tahun 1621 untuk menaklukkan Banda dan menghukum penduduk yang menolak tunduk pada monopoli VOC. Oke, kita akan masuk ke menu utama di part ketiga ini, yaitu kita akan membahas pembantaian Banda pada tahun 1621. Gimana kelanjutannya dan keseruannya? Langsung aja kita lihat. Pada awal tahun 1621, Jan Pieterszoon Koen memimpin armada besar VOC, termasuk tentara bayaran, untuk menaklukkan Kepulauan Banda. Ketika pasukan VOC tiba, penduduk Banda tidak siap menghadapi serangan besar-besaran. Pasukan VOC dengan brutal menghancurkan desa-desa, membakar, menjarah, dan melakukan pembantaian massal. Sekitar 2.500 hingga 3.000 penduduk Banda dibunuh, sementara yang selamat dijadikan budak atau melarikan diri. Setelah menghancurkan populasi lokal, VOC menyita tanah-tanah perkebunan pala dan mendatangkan buruh paksa dari wilayah lain untuk bekerja di perkebunan yang kini dikuasai Belanda. Pembantaian ini menghancurkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya Banda serta memperkuat monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah. Peristiwa ini juga menciptakan ketakutan di Nusantara, menunjukkan bahwa VOC akan menindak keras setiap perlawanan terhadap kekuasaannya. Nah, setelah kita tahu dan mencerna pembahasan tentang pembantaian Banda tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat dan dampak dari pembantaian tersebut. Gimana? Langsung aja. Setelah pembantaian pada tahun 1621, VOC sepenuhnya menguasai Kepulauan Banda dan mengubahnya menjadi perkebunan besar atau yang disebut parkenier, yang dikelola oleh para pemodal Belanda dan petinggi VOC. Mereka mendatangkan tenaga kerja paksa untuk mengolah pala dan fuli, memungkinkan VOC mengontrol produksi serta distribusi rempah-rempah dan memonopoli pasar dunia. Monopoli ini membuat harga pala melonjak, memberikan keuntungan besar bagi VOC, namun mengorbankan kehidupan penduduk asli Banda yang kehilangan kendali atas tanah mereka dan dipaksa hidup di bawah kekuasaan kolonialisme yang represif. Secara politis, peristiwa ini menandai ekspansi brutal VOC di Nusantara, menggunakan kekerasan militer untuk mempertahankan monopoli rempah-rempah. Penguasaan Banda memperkuat dominasi VOC dan menjadi simbol kekejaman kolonialisme Belanda. Dampaknya terasa hingga masa kolonialisme Belanda, memicu kebencian terhadap kekuasaan kolonial yang kelak berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah pembantaian Banda pada tahun 1621 merupakan peristiwa tragis yang mencerminkan kekejaman kolonialisme dan ambisi VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.
Upaya VOC untuk menguasai sepenuhnya perdagangan pala di Kepulauan Banda mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa dan hancurnya kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya penduduk asli Banda. Melalui penggunaan kekerasan militer yang brutal, VOC berhasil menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Banda, tetapi dengan harga yang sangat mahal bagi penduduk lokal. Peristiwa ini meninggalkan jejak kelam dalam sejarah Indonesia dan menjadi simbol dari sisi gelap kolonialisme di Nusantara. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari pembantaian Banda di tahun 1621. Terima kasih yang telah menonton dan memperhatikan videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.